Ya berani. Kalau hitung-hitungan berani, karena Nabi itu kan asy-syaja'ah. Nabi itu adalah orang yang paling berani. Nabi itu tidak punya rasa takut terhadap makhluk lah gitu. Kalau memang harus perang, ya perang. Kalau memang diharuskan perang. Kalau ada izin setidaknya. Tapi karena tidak ada izin dari Allah Azza wa Jalla, sekalipun Nabi bukan orang yang pengecut, sekalipun Nabi bukan orang yang penakut, tapi memang tidak bisa melakukan peperangan. Bukan karena tidak berani atau karena takut, tapi lebih karena tidak ada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Lain persoalan kalau memang sudah ada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita akan pahami bahwa apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun episode dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luput dari perintah Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah melalui perintah, semuanya adalah melalui desain Allah Azza wa Jalla. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwa apapun yang Nabi sampaikan, apapun yang Nabi lakukan, apapun yang Nabi kerjakan, semuanya atas dasar perintah dari Allah Azza wa Jalla, bukan atas dasar kemauan pribadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau kemudian akhirnya hadir di kota Madinah melaksanakan hijrah. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setahap demi setahap mendapatkan izin untuk melakukan peperangan. Di dalam literatur kalau kita pahami, peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu melalui beberapa tahapan. Kalau periode Mekah dihitung sebagai proses persiapan lah begitu, maka totalnya jadi 4 tahapan. Tapi kalau periode Mekah tidak dihitung, maka totalnya ada 3 tahapan. Jadi peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lantas dilakukan ujug-ujug, tetap ada tahapan, ada gradasi. Dan keseluruhan, ikhwani fiddin rahimakumullah, secara keseluruhan, saya ulang, seluruh syariat Allah Azza wa Jalla Allah terapkan itu dengan cara bertahap, tahapan. Ramadan secara bertahap. Sholat pun secara bertahap. Hatta peperangan pun secara bertahap. Jadi tidak ada pelaksanaan syariat yang langsung to the point, langsung ujuk-ujuk, langsung berat, itu tidak ada. Semuanya bertahap, menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan kemampuan, menyesuaikan dengan keadaan. Itu tabiat dari syariat. Jadi tabiat dari syariat Islam adalah selalu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan manusia. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan syariat, kemudian dia tidak mampu, padahal ini sudah melalui proses yang cukup panjang dari Allah Azza wa Jalla sampai pada kesempurnaan hari ini, maka yang bersangkutan dipertanyakan keimanannya. Karena Allah Azza wa Jalla ketika menerapkan syariat, itu melalui tahapan-tahapan yang cukup apik dan cukup baik. Artinya ketika syariat itu sudah sempurna, maka tidak ada satupun syariat yang berat bagi umat manusia. Tidak ada satupun syariat yang berat bagi umat Islam, itu tidak ada. Ketika syariat sudah sempurna, karena tahapan syariatnya sudah dilalui dengan sangat apik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu, yang membuat syariat adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Maka ketika Allah menerapkan syariat bagi manusia, maka Allah adalah zat yang paling tahu tentang kebutuhan dan keterbatasan umat manusia. Jadi mustahil ada syariat yang Allah amanahkan kepada manusia, dan syariat itu tidak bisa ditanggung. Tidak ada syariat yang kemudian tidak mampu dialami atau dikerjakan oleh manusia. Itu tidak. Semuanya pasti bisa ditanggung oleh umat manusia. Karena setiap syariat yang Allah tetapkan pasti telah melalui tahapan-tahapan yang cukup apik, dan ketika syariat sudah sempurna, berarti seluruh umat manusia mampu mengerjakan itu semua. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hatta perang sekalipun itu melalui tahapan-tahapan yang cukup apiknya. Masya Allah, cukup apik. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika kaum muslimin ada di kota Madinah, kemudian di tahun kedua Hijriah terutama, muncullah izin dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan peperangan. Kalimat yang digunakan oleh Al-Quran adalah uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan bagi kalian, kata Allah Azza wa Jalla, yakni orang-orang yang diperangi, bi'annahum zulimu, karena kalian atau orang-orang yang diperangi itu sedang dizalimi. Jadi kalimat Quran untuk pertama kalinya perintah perang itu dimunculkan, itu hanya dalam bentuk izin, bukan dalam bentuk perintah, hanya sebatas izin, hanya sebatas dalam izin, hanya sebatas izin. Sebatas izin saja. Ini tidak sampai kepada perintah untuk melakukan peperangan. Sebatas izin. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengizinkan kepada kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Hanya sebatas izin. Artinya sebatas izin itu dia tidak sampai pada hukum yang wajib. Tidak sampai pada hukum yang wajib. Artinya kalau mau perang, silakan perang. Kalau tidak pun tidak jadi masalah.
Inilah yang menjadi pemicu beberapa ekspedisi ya atau beberapa penyergapan yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum terjadinya perang Badar Kubra. Itu kalimat yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Maka diizinkan bagi mereka orang-orang yang diperangi. Kenapa kok yang diperangi diizinkan untuk melakukan peperangan, untuk melakukan perlawanan? Bi annahum zulimu. Karena mereka sedang dizalim. Itu ada dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-39. Jadi tahapan yang pertama hanya sebatas izin. Hanya sebatas izin. Tidak sampai pada perintah wajib. Artinya kalau mau perang, mau go, kalau tidak pun tidak jadi masalah. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk konkretnya adalah dilakukan beberapa penyergapan sebelum terjadinya perang Badar Kubro itu dilakukan beberapa penyergapan. Nanti mungkin lebih detailnya ketika kita akan membahas perang Badar Kubro seperti apa, prolog awalnya seperti apa, dan ada beberapa penyergapan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan sebelum terjadinya perang Badar Kubro. Itu dalam konteks baru diizinkan, belum sampai pada level perintah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika kaum muslimin diserang, ini konteksnya sudah diserang. Ketika kaum muslimin diserang, dalam konteksnya tentunya kaum muslimin yang ada di kota Madinah, ketika sedang berada di kota Madinah, mereka diserang oleh orang-orang kafir Quraisy atau oleh orang kafir lah secara umum, maka Allah Azza wa Jalla memberikan perintah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qatilu fi sabilillah. Hendaklah kalian berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, alladzina yuqatilunakum, yakni memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Jadi kalau konteks ya, kondisi yang kedua dan tahapan yang kedua, ketika umat muslim diserang, maka wajib menyerang, wajib melakukan pembelaan, wajib melakukan perlawanan ketika sedang diserang. Dan hal ini saya rasa tidak harus menggunakan ayat perang pun, secara umum ya, kita akan pahami ketika kita lah secara personal begitu. Kemudian dianiaya oleh orang lain, maka kita punya kewajiban untuk melakukan perlawanan. Saya ulang, ikhwani fillah rahimakumullah, saat kita misalkan tidak punya salah apa-apa, tidak punya dosa apa-apa, kemudian didolimi oleh orang lain, maka kita boleh melakukan perlawanan. Kita diperangi, ya kita perangi lagi. Kita dipukul, ya kita pukul lagi. Dan itu saya rasa bagian dari hal yang sangat lumrah, wajar. Nah, ketika keindah Quran, ketika kota Madinah sebagai daulah Islamiyah waktu itu kemudian diserang oleh orang-orang kafir, maka kata Allah Azza wa Jalla, waqatilu fi sabilillah. Ya kalau gitu sudah perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Untuk memerangi siapa? Alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Untuk memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu. Tapi dengan catatan jangan sampai berlebihan. Jangan sampai melampaui batas. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dan kita akan membalas sesuai dengan serangannya. Kalau dibacok, bacok lagi. Kalau dipukul, pukul lagi. Kalau ditusuk pakai pedang, tusuk lagi pakai pedang. Tidak boleh kemudian melakukan aktivitas yang over, berlebihan. Itu tidak diperbolehkan. Nanti ya sesuai dengan apa yang kita alami, ya kita akan membalas sebagaimana yang kita telah alami. Sebatas itu saja konteks peperangan dalam tahap yang kedua. Tapi hukumnya sudah jadi wajib. Saya ulang, hukumnya sudah jadi wajib. Jika tahapan pertama, uzina, diizinkan saja. Kalau yang sekarang waqatilu fisabilillah sudah dalam bentuk amar, sebagaimana kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub, maka untuk konteks yang kedua, tahapan yang kedua, hukum perang adalah wajib. Kapan wajibnya? Saat umat muslim diserang. Dengan catatan kalau kita diserang, maka wajib kita melakukan peperangan. Kalau kitanya diserang, asumsinya ikhwani fillah rahimakumullah, jika umat muslim diserang kemudian wajib melakukan perlawanan atau wajib melakukan penyerangan kembali, maka kalau tidak diserang bagaimana? Maka jawabannya kalau tidak diserang ya tidak wajib. Karena kewajiban itu akan muncul manakala diserang. Kalau tidak diserang ya tidak wajib. Itu tahapan yang kedua. Saya ulang, itu tahapan yang kedua. Kita akan dihukumi wajib melakukan peperangan ketika kita memang diserang. Maka hukumnya menjadi wajib. Kalau tidak diserang, tidak ada kewajiban. Itu kaidah di tahapan perang yang kedua. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sampai akhirnya masuklah di tahapan yang ketiga dan tahapan yang terakhir. Kata Allah Azza wa Jalla, waqatilul musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik seluruhnya. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka pun memerangi kalian seluruhnya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, saya sampaikan dulu di tahapan yang kedua itu surat Al-Baqarah ayat 190. Surat Al-Baqarah ayat 190 yang waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Kewajiban berperang manakala diserang itu di Al-Baqarah 190. Kemudian yang tahapan ketiga, tahapan terakhir yang kata Allah Azza wa Jalla,
Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara utuh, keseluruhan. Dimanapun orang musyrik, perangi. Dimanapun orang musyrik berada, perangi. Itulah kaidah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalimat ini di surat At-Taubah ayat 36 menegaskan bahwa peperangan untuk tahapan yang ketiga, umat Islamnya diserang ataupun tidak, kita wajib memerangi mereka. Saya ulang nih kalimatnya supaya tidak salah paham dulu, kan nanti ada penjelasan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di tahapan yang ketiga, setelah turun firman Allah Azza wa Jalla surat At-Taubah ayat 36, wa qatilul musyrikina kafah, perangilah orang-orang musyrik seluruhnya, maka mau kita umat Islam diserang atau tidak diserang, maka kita melakukan penyerangan. Kita melakukan ekspedisi, kita melakukan ekspansi, kita melakukan futuhat. Nah, nanti kita akan lebih menggunakan kalimat futuhat di dalam konteks ke depannya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, saya ulang kembali. Jadi perang ini mengalami, atau jihad ini mengalami 3 tahapan. Yang pertama sebatas diizinkan saja. Yang kedua, kita akan diwajibkan manakala kita diserang atau diperangi. Dan yang ketiga, hatta kita tidak diperangi sekalipun, kita memang harus melakukan penyerangan. Kita harus melakukan penyerangan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, supaya kemudian ini tidak salah paham, apa yang menjadi alasan utama kemudian kita melakukan peperangan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, pertama, buang jauh-jauh sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan peperangan. Jadi Nabi SAW ketika melakukan peperangan, itu murni bukan karena ingin kekuasaannya luas. Murni bukan karena ingin beliau menjabat sebagai raja yang adidaya. Itu Nabi SAW melakukan peperangan, itu ada beberapa alasan. Di antaranya adalah ini perintah Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya adalah sebagai sarana dakwah. Saya ulang, ini sebagai sarana dakwah. Jadi dakwah dalam kondisi tertentu, di antaranya adalah bentuknya perang. Agar orang yang kemudian kita dakwahi, dalam kurung kita perangi, itu kemudian mau memeluk agama Islam. Mau menerima syahadat, mau menerima la ilaha illallah. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan memerangi orang yang bersyahadat. Saya tegaskan, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerangi orang-orang yang bersyahadat. Artinya kalau memang dia sudah bersyahadat, ya selesai, tidak harus diperangi. Karena kata kuncinya supaya dia tidak diperangi ya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau itu sudah dikemukakan, itu sudah diungkapkan, selesai. Atau kemudian nanti ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika mereka bertahan dengan kekufurannya, tapi mereka melakukan deal-dealan perdamaian. Mereka tetap dalam keadaan kafir, tapi mereka melakukan deal-deal atau lobby-lobby perdamaian. Misal, wah ya Rasulullah, kita tetap kafir nih, atau tetap menjadi pengikut majusi atau pengikut apa. Tetapi kami siap untuk membayar jizyah atau membayar upeti, tapi tolong berikan rasa aman bagi kami. Maka Nabi berikan. Karena adab dalam peperangan, ketika orang minta perdamaian, ya harus diberikan. Kalau ada orang yang meminta perdamaian, dia harus diberikan perdamaian. Nggak ada ceritanya kemudian Nabi aji mumpung gitu, mumpung lagi berkuasa, mumpung kekuatannya besar, mumpung di atas kemenangan, kemudian orang yang sudah ngajak damai pun disikat juga nggak ada. Itu nggak ada ceritanya demikian. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi alasan penting yang harus dipahami kenapa Nabi mulai ekspedisi atau memberi peperangan, yang pertama ini perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan perang? Karena yang kedua alasannya adalah ini bagian dari sarana dakwah. Jadi ada kalanya dakwah itu memang harus mengangkat senjata. Ada kalanya. Tapi bukan berarti setiap hari harus mengangkat senjata untuk dakwah. Tidak. Dakwah itu sebagai salah satu sarana, perang itu sebagai salah satu sarana dakwah. Bukan satu-satunya. Jadi ya, kalau kemudian dipahami dakwah itu harus perang terus, ya salah juga. Dakwah itu ya salah satunya perang. Ada masanya di mana kita memang harus mengangkat senjata. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai pada waktunya, telah sampai pada timingnya, yakni beliau harus berdakwah dengan cara mengangkat senjata. Dan ini tentunya sudah Allah Azza wa Jalla perintahkan. Kalau sudah diperintahkan, tinggal jalan. Tinggal jalan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, berikutnya supaya ini juga mendapatkan frame yang utuh tentang peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat literatur, terutama literatur Quran, tentang tujuan perang yang Nabi SAW lakukan. Kalau tadi kan alasannya satu karena perintah, yang kedua ini bagian dari sarana
dakwah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, lantas tujuannya apa sih? Kemudian harus terjadi beberapa peperangan, harus terjadi beberapa aktivitas jihad di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, yang pertama, tujuan penting dari jihad fisabilillah atau dari peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah menjaga kemurnian akidah. Ini tugas utamanya, memastikan seluruh manusia berada pada kalimat la ilaha illallah. Ini tujuan utama. Tujuan utamanya. Tadi saya sampaikan, kalau orang-orang yang dihadapi itu, yang kita perangi itu sudah la ilaha illallah, ya sudah khalas. Finish. Selesai sudah. Bahkan ikhwani fiddin rahimakumullah, haram hukumnya. Saya ulang, haram hukumnya memerangi orang-orang yang bersyahadat. Haram hukumnya memerangi orang-orang yang ahlul qiblat. Haram hukumnya orang yang hidup di bawah naungan la ilaha illallah, itu haram. 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 Artinya selama dia bersyahadat, selama dia seorang muslim, selama dia ahlul qiblat, maka dia tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi, Masya Allah. Tidak boleh diperangi. Syahadat itu cukup kuat, Masya Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menafikan seluruh kesalahan, menafikan seluruh kekurangan. Dengan kalimat la ilaha illallah, maka finish, final, haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya diambil tanpa izin. Kalau kemudian orang itu sudah melakukan atau mengucapkan la ilaha illallah. Maka kadang saya suka heran ketika ada orang yang berani mengkafirkan justru gara-gara kalimat la ilaha illallah. Ada orang yang kemudian sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, disesatkan dan dikafirkan, jadi aneh. Oh, ada orang yang bersyahadat membaca kalimat la ilaha illallah, membaca kalimat tahlil kok dikafirkan, itu jadi aneh. Zaman dulu itu dengan kalimat la ilaha illallah, maka hak bagi dia diperlakukan sebagai seorang muslim, haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya diambil tanpa izin. Haram sudah, dia muslim. Tidak boleh kemudian diperlakukan sebagai musuh. Itu kaidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan perang di zaman Nabi adalah memastikan orang itu hidup di bawah naungan la ilaha illallah. Artinya kalau orang itu sudah hidup di bawah naungan la ilaha illallah, maka tidak boleh perang. Tidak boleh perang. Saya sekalasan, tidak boleh berperang. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pernah terjadi suatu kasus, ikhwan. Ini random ya, nanti kita masuk di pembahasan perang yang terjadi ini. Cuma ini ingin menunjukkan betapa pentingnya kalimat syahadat, pentingnya kalimat la ilaha illallah, pentingnya akidah dalam sebuah peperangan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Seorang sahabat Nabi, namanya Usamah bin Zaid. Beliau adalah putra kandung dari Zaid bin Harithah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak kisahkan sedikit, punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Tadinya namanya dirubah menjadi Zaid bin Muhammad, tetapi turun larangan dari Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya tetap dipertahankan nama bapak kandungnya, yakni Zaid bin Harithah. Singkat cerita, ikhwani fiddin rahimakumullah, Zaid bin Harithah ini menikah dengan orang yang ngasuh Nabi lah. Kata orang jadi sekarang mungkin kayak babysitternya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ummu Aiman. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman. Qadarullah, Allah takdirkan lahirlah seorang putra namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Usamah ini lahir dari laki-laki yang beliau cintai dan juga dari perempuan yang beliau cintai, yakni Ummu Aiman. Dari laki-lakinya Zaid bin Harithah. Dua orang ini orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melahirkan seorang anak, maka anak ini ya dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kepada ibu dan bapaknya. Jadi sosok Usamah bin Zaid punya tempat tersendiri di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Usamah bin Zaid pada perang Tabuk. Nanti kita akan ketemu lagi, ekspedisi yang akan dilakukan oleh Usamah bin Zaid itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya wafat. Nanti akan ada ekspedisi itu, kita akan bahas lebih detail. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Usamah bin Zaid berperang, singkat cerita beliau berperang. Ketika dalam peperangan, beliau ketemu dengan seorang kafir lah begitu. Akhirnya duel lah antara Usamah bin Zaid dengan orang kafir ini. Setelah duel cukup sengit, sampai akhirnya ya orang kafir ini terpojok. Pedangnya jatuh dan ya tinggal menerima hukuman saja dari Usamah bin Zaid. Sekali tebas selesai. Nah, ketika akan ditebas lah gitu oleh Usamah bin Zaid, maka orang kafir ini kemudian mengucapkan dari lisannya
syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dia telah menyatakan syahadat. Usamah bin Zaid sempat terhenti ya. Berpikirlah beliau, ini orang kafir, tapi kalau sudah bersyahadat kan dia harusnya menjadi seorang muslim. Artinya sudah haram darah itu ditumpahkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah ya, mungkin pertimbangan istihadnya seorang Usamah bin Zaid, dalam hati Usamah bin Zaid tegaskan bahwa ini orang masuk Islam karena takut sajalah, karena takut mati. Kalau kemudian dia bawa pedang dan saya yang tidak bawa pedang, kemungkinan dia akan tebas saya, gitu kata Usamah bin Zaid. Nah, ini orang bersyahadat karena takut sajalah. Ya, akhirnya singkat cerita, dengan pertimbangan tersebut, dengan penghakiman lah yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid, bahwa orang kafir ini bersyahadat hanya karena takut kepada Usamah bin Zaid, takut mati. Singkat cerita, ini dan dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ditebas saja dan mati ketika. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika beliau mati gitu, orang-orang kan, para sahabat juga sebagian mendengar bahwa orang itu telah bersyahadat. Akhirnya dia protes ke Usamah bin Zaid. Wahai sahabat Nabi, wahai Usamah bin Zaid, bukankah orang ini telah bersyahadat? Dan antum telah membunuh orang yang telah bersyahadat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ya argumentasi Usamah bin Zaid itu. Dia baca syahadat itu karena dia takut mati. Coba kalau dia posisinya tidak terpojok, coba kalau dia posisinya pegang pedang saya yang tidak, mungkin dia bunuh saya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sampailah berita tentang katakanlah pembunuhan yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah Usamah bin Zaid, dipanggil Usamah bin Zaid oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ketemu dengan Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonfirmasi, bertanya, apakah betul wahai Usamah kamu begini. Maka dijawab oleh Usamah bin Zaid, betul ya Rasulullah. Apa alasan wahai Usamah? Maka dijawab oleh Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, orang ini memang terpojok. Orang ini memang sudah tidak lagi bisa berpikir. Dan dia mengucapkan kalimat syahadat. Saya bisa pastikan bahwa orang ini baca syahadat karena dia takut mati saja. Mungkin posisinya kalau dia tidak terpojok, malah saya yang terpojok, bisa jadi saya yang dibunuh oleh orang. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jawaban Usamah bin Zaid secara sepintas menegaskan bahwa dia, Usamah bin Zaid, meragukan syahadatnya orang yang kafir tadi, atau orang yang telah berbaca syahadat tadi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Usamah, belahlah dada orang ini, lihat jantungnya, lihat hatinya, betulkah tidak ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya? Betulkah dia kafir karenanya? Lihat jantungnya, belah dadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalimat ini terus diulang-ulang oleh Nabi. Wahai Usamah, belah dadanya, lihat apakah betul dia beriman kepada Allah atau tidak. Itu diulang-ulang oleh Nabi SAW dengan tensi nada yang sangat tinggi. Tapi kata Usamah bin Zaid, demi Allah, andai saya boleh kemudian minta episode ini tidak adalah dalam kehidupan saya. Kenapa? Ikhwani fiddin rahimakumullah, mendapat kecintaan dari Nabi SAW itu luar biasa. Dan gara-gara 1-2 kasus kemudian jadi tidak nyaman lah gitu ya. Walaupun cintaan Nabi tidak berkurang kepada Usamah bin Zaid, tetapi kan bagi Usamah itu jadi tidak nyaman karena dia telah membuat terluka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Usamah, andai ini tidak ada dalam episode saya dan bisa diulang, saya ulang deh. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu beratnya kalimat syahadat yang diucapkan oleh seseorang. Artinya, tujuan perang, saya kembalikan kepada poinnya, tujuan perang adalah menegakkan, menjaga kemurnian akidah, yakni la ilaha illallah. Artinya, kalau sudah la ilaha illallah itu diungkapkan dan diucapkan, maka halas, dia tidak boleh diperangi. Hal ini bisa diabadikan oleh teman-teman, ikhwani fiddin rahimakumullah, bisa dilihat di surat Al-Anfal ayat ke-39. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Kata Allah Azza wa Jalla, perangilah mereka sampai kemudian tegaklah tidak adanya fitnah dan tegaknya agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, menjaga akidah, menjaga kemurnian akidah adalah bagian dari dakwah Islamnya. Dan bentuk dakwahnya adalah perang. Kalau memang harus menjaga akidah dilakukan dengan cara berperang, ya tentunya kita akan lakukan. Tentu kalau memang sudah waktunya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, konteks di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi telah diperintahkan untuk berperang terhadap orang-orang musyrikin untuk memastikan mereka mengucapkan kalimat syahadat. Dan kalau sudah syahadat diucapkan, khalas, mereka tidak layak untuk diperangi.
Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah menjaga syiar-syiar Islam. Menjaga syiar-syiarnya orang Islam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Dulu ada kasus nih, ikhwan. Ini saya random dulu ya, sebagai tujuan peperangan, nanti lebih lengkapnya kita bahas pada perang yang dimaksud. Waktu itu ada seorang muslimah, ikhwah. Seorang muslimah, dia masuk ke pasar seorang Yahudi. Pasarnya Yahudi, mohon maaf. Jadi seorang muslimah, dia masuk ke pasar Yahudi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, saya singkat ceritanya aja. Ketika masuk ke pasar Yahudi ini, si wanita muslimah ini dilecehkan. Dilecehkan. Dengan melepaskan hijab. Jadi tampaklah aurat si wanita. Muslimah diperlakukan tidak baik, dilecehkan oleh orang-orang Yahudi dengan ditampakkannya aurat si wanita oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya wanita ini histeris menangis. Tentunya dia histeris menangis karena auratnya tampak dan kelihatan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, tidak selang lama ada seorang pemuda muslim, Masya Allah. Dia dengan sigap, dengan berani, kemudian dia menerjang orang yang melakukan pelecehan terhadap muslimah, dan dia bunuh. Jadi dia, si muslim ini, pemuda muslim ini membunuh orang yang melecehkan seorang muslimah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini akidah kita dan inilah kaidah kita. Syiar-syiar Islam itu banyak ya, di antaranya adalah hijab bagi para zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang meremehkan perempuan, melecehkan perempuan dan melecehkan hijab. Seorang muslim, seorang pemuda muslim menerjang orang-orang itu dan membunuh salah satu di antara mereka. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, karena kondisinya berada di pasar Yahudi, ya otomatis yang paling banyak orangnya ya orang-orang Yahudi. Jadi si pemuda muslim ini akhirnya jadi bulan-bulanan karena dikeroyok oleh orang-orang Yahudi. Dikeroyok oleh orang-orang Yahudi, ya dibantailah begitu sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, cerita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Yahudi dengan kaum muslimin itu tetanggaan. Karena masing-masing sama berada tinggal di kota Madinah, tinggal di kota Madinah. Ikhwani fillah rahimakumullah, setelah sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Nabi lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasukan untuk perang, melakukan peperangan dan menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang Yahudi. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi ketika syariat Islam dilecehkan, maka ya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawabannya cuma satu, perangi sudah. Kalau ada yang berani melecehkan syariat, melecehkan hijab, melecehkan wanita, melecehkan sesama muslim, bahkan sampai menghilangkan nyawa seorang muslim, maka jawabannya perang. Keras itu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang Yahudi tetanggaan dengan Nabi, terikat perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka yang melakukan pelanggaran, mereka yang memulai urusannya duluan. Mungkin kalau dalam bahasa kita hari ini, bagi Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam zaman itu, mungkin musuh jangan dicari. Dan Yahudi tidak harus dijadikan musuh kan gitu. Jadi musuh jangan dicari. Tapi kalau ada musuh, jangan lari. Mau nggak mau kita harus melakukan perlawanan. Kalau memang musuh itu sudah datang. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tujuan perang yang kedua adalah menjaga syiar-syiar Islam. Nanti ada beberapa kasus di mana perang harus dilakukan demi menjaga eksistensi agama Islam. Menjaga syariatnya, menjaga ibadahnya, menjaga orang-orangnya, menjaga person-to-personnya, itu mesti dilakukan. Jika memang perang jawabannya, maka harus perang. Tapi sekali lagi, ikhwani fillah rahimakumullah, Islam tidak pernah menganiaya agama lain, tidak pernah menganiaya syariat agama orang lain. Ini urusannya kalau kami diganggu, syariat kami yang dinodai, syariat kami yang dilecehkan, syariat kami yang dihina, maka jangan salahkan kami jika kemudian kami harus mengangkat senjata. Itu kurang lebih itulah gambaran zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah usil, misalkan gangguin Yahudi, manas-manasin Yahudi, tidak pernah. Nabi dikenal orang yang baik. Nabi punya kebijaksanaan yang luar biasa. Tidak hanya dialami, diterima oleh orang-orang Muslim, hatta orang Yahudi pun mendapatkan kebijaksanaan dari Nabi. Tapi kalau sudah diusik syariatnya, diusik agamanya, diusik kehormatan Muslim, kehormatan Islam, maka tidak ada jawaban lain selain. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-38. Allah Azza wa Jalla tegaskan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Azza wa Jalla membela orang-orang yang beriman. Allah bela langsung orang-orang yang
iman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah Azza wa Jalla tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak pernah mencintai orang yang khawanin, pengkhianat, wa kafurin, dan orang yang kufur terhadap nikmat. Maka Allah Azza wa Jalla pasti membela orang-orang mukmin, pasti membela syariat-syariat agama Islam. Dinodai syariatnya, jangan salahkan kami. Kurang lebih begitu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu tujuan perang yang kedua. Yang ketiga, ikhwani fiddin rahimakumullah, adalah menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun ketika Islam belum diterima oleh sebuah komunitas, sebuah kelompok, maka ya mereka tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Maka supaya mereka bisa menerima hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, ya kalau misalnya mereka tidak bisa menerima dengan baik-baik, ya jawabannya memang harus perang. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu bisa dibuka di surat An-Nisa ayat ke-105 tentang menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Kalimat Qur'annya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah, dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, menegakkan hukum-hukum Allah menjadi bagian dari penerapan perang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang akan dilakukan manakala ada hukum yang memang ingin ditegakkan di tempat tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, yang keempat, tujuan dari perang adalah menghindari kerusakan di muka bumi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kerusakan yang dipahami tentunya ada dua dimensi. Yang pertama, kerusakan secara fisik ya. Entah itu kerusakan alam, kerusakan hutan, kerusakan tempat, kerusakan tanahnya. Itu kerusakan yang dipahami secara fisik. Yang kedua, kerusakan dipahami sebagai kerusakan hissi atau maknawi. Yakni kerusakan yang sifatnya maknawi. Yang sifatnya lebih ke ruhnya, ke akhlaknya, ke perilakunya, perbuatannya, bukan kepada lingkungan alam. Tapi itu berdampak. Orang yang akhlaknya tidak baik berdampak pada lingkungan, berdampak pada keburukan lingkungannya, kerusakan lingkungannya, itu sudah menjadi otomatis. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka salah satu tujuan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dalam peperangan adalah untuk mencegah kerusakan di muka bumi. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, dia membuat kerusakan di muka bumi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus membuat gerakan supaya perluasan kerusakan itu dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai meluas. Karena kesyirikan yang berkembang, kesyirikan yang kemudian merajalela, pada akhirnya hanya membuat kerusakan di mana-mana. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan hadirnya kemusyrikan, itu di kota Mekah saja perzinahan bebas, khamar bebas, judi bebas, bunuh anak perempuan bebas. Itu gara-gara kemusyrikan yang kemudian dijadikan sebagai landasan akidah atau landasan teologi bagi mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba memastikan bahwa perluasan kerusakan ini tidak lebih luas lagi. Cukup di tempat tersebut, kalau perlu memang tujuannya adalah hilang seluruhnya. Hilang seluruhnya. Tapi kan itu bagian dari proses. Minimal itu tidak meluas. Atau minimal itu semakin berkurang, semakin diminimalisir. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 251, di mana di sini sebetulnya background-nya tentang Jalut ya, tentang Jalut. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, bahwa salah satu tujuan dari peperangan yang dilakukan oleh Talut, Jalut, dan juga Nabi Daud alaihissalam adalah walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kata Allah Azza wa Jalla, andai Allah tidak menolak keganasan sebagian umat, ya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat terhadap sebagian yang lain, maka akan terjadilah kerusakan. La fasadatil ardu, maka akan terjadilah kerusakan di muka bumi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, saya ulang, background ayat ini adalah tentang kisah Talut, Nabi Daud, dan juga Jalut. Jadi, kenapa Talut harus memerangi Jalut? Ya, supaya tidak meluasnya kerusakan di muka bumi. Jadi, memang harus ditolak, harus dicegah, harus ditahan. Nah, siapa yang harus mencegah ini? Ya, kalau di zaman Nabi SAW, ya Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin. Karena kalau dibiarkan, la fasadatil ardu, kerusakan akan terjadi di mana-mana. Karena kemusyrikan, peluang besar untuk menimbulkan banyak kerusakan di dalamnya. Karena moral rusak, akidah rusak, ibadah rusak itu lebih cepat kerusakannya di sebuah tempat atau sebuah negara. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah,
Itu tujuan yang keempat, mencegah kerusakan di muka bumi. Bisa dibuka nanti di Al-Baqarah ayat 251. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang kelima, tujuan dari perang adalah sebagai tarbiyah bagi orang-orang mukmin. Masyaallah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Perang itu tarbiyah. Perang itu pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menjadi pendidikan? Karena orang yang ikut perang dengan Nabi itu pasti dia telah mengalami proses belajar yang cukup matang. Saya ulang, ikhwani fillah rahimakumullah. Orang yang sudah siap ikut perang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti orang tersebut telah melampaui proses edukasi yang bertahap. Sudah dilampaui. Sudah dilampaui. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kenapa? Karena puncaknya ya perang itu. Itu edukasi sekaligus ujian kelulusannya ya perang itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam peperangan, Nabi ingin menghantarkan dua faedah. Yang pertama, ikhwan, bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalah dan menang dalam peperangan itu bukan banyaknya korban, sedikitnya korban. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya tegaskan, kemenangan dan kekalahan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian ditentukan oleh sedikitnya korban atau banyaknya korban. Misal kalau banyak korban kaum muslimin, oh kita kalah. Sedikit korban dari kaum muslimin, oh kita menang. Itu tidak begitu. Menang kalah itu bukan di situ entry point-nya. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kemenangan itu hanya akan bisa diraih dengan jalur ketaatan. Ketaatan. Jadi barometer menang kalah itu taat atau tidak. Saya ulang, barometer kemenangan itu ada dalam taat atau tidak taatnya kaum muslimin. Jika kaum muslimin taat, sekalipun banyak korban di dalamnya, maka menang. Kaidahnya menang. Sekalipun banyak korban yang berjatuhan. Yang penting mereka dalam ketaatan. Selama proses peperangan, mereka taat kepada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan maksiat kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka sekalipun mereka banyak korban jiwanya, mereka menang. Mereka menang. Itu kaidah di kita. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai orang salah mempersepsikan menang kalah itu karena jumlah korban. Oh, kalau banyak korbannya, oh kita kalah nih. Kalau dikit korbannya, kita menang. Enggak. Kalah menang ditentukan oleh sejauh mana ketaatan kita terhadap aturan dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh kasus, kenapa perang Uhud dihukumi kalah? Disebut-sebut sebagai kekalahan kaum muslimin. Perang Uhud, ikhwani fillah rahimakumullah. Jawabannya bukan karena banyaknya korban. Jawabannya karena di saat perang Uhud, kaum muslimin melakukan kemaksiatan. Nanti apa kemaksiatannya kita detailkan dalam perang Uhud. Yang jelas ikhwani fillah rahimakumullah, kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan bahwa kemenangan itu bukan bicara korban. Kemenangan itu bicaranya adalah ketaatan. Karena memang itu entry point dari peperangan. Itulah edukasi tarbiyah yang ingin Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jadi nilai tarbiyah bagi kaum muslimin, peperangan adalah menguji sejauh mana ketaatan itu kita masih bisa pertahankan. Dengan ujian yang berat, dengan tantangan yang dahsyat, dengan godaan gunimah yang sedemikian luar biasa, masihkah kuat kita memegang teguh ketaatan? Wah, itu luar biasa. Nah, itu orang yang menang. Orang yang menang. Sekalipun mungkin jumlah pasukan kita banyak yang menjadi korban. Selama mereka taat, mereka menang. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, tambahannya ini tambahan dari anak turunannya dari penjelasan tadi bahwa kemenangan itu Nabi SAW tegaskan bukan karena sedikit atau banyaknya korban, tetapi sejauh mana ketaatan kita terhadap aturan Nabi SAW. Anak turunannya pembahasan ini adalah ikhwani fiddin rahimakumullah, kematian dalam medan perang itu bukan sebuah musibah. Ini saya perlu tegaskan ikhwani fiddin rahimakumullah. Bagi mereka yang jihad fi sabilillah, mereka hanya mengharapkan satu, mengharapkan tidak pulang. Dan memang harus begitu harapannya. Jadi orang yang berjihad di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak berpikir untuk pulang. Sama sekali mereka tidak berpikir untuk pulang. Mereka tetap menginginkan mereka bisa mati syahid dalam medan perang. Karena harus begitu, ikhwan. Harus begitu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sebagai perbandingan ya, sebelum lebih jauh, sebagai perbandingan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih afdal, lebih ahabbu ilallahi azza wa jalla, lebih Allah cintai.
Bahkan kata para sahabat, termasuk daripada jihad Rasul, termasuk daripada jihad kan gitu. Jadi amal 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai ketimbang jihad. Itu hadis Nabi SAW. Tapi Nabi berikan pengecualian, kecuali kalau jihad ini ikhwah, dia niatkan untuk tidak kembali lagi dan memang tidak kembali lagi jihad. Artinya dia tidak kembali lagi pulang sampai dia mati syahid. Maka mati syahid jauh lebih utama ketimbang amal 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Itu kan kesimpulan fikihnya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi para sahabat ketika ikut perang dengan Nabi, wallahi, mereka tidak berharap kembali. Mereka berharap bahwa inilah ending mereka, inilah awal pertemuan mereka dengan Rabb mereka, dengan Allah Azza wa Jalla. Itu harapan mereka. Maka bagi mereka yang meninggal dunia, yang syahid, mereka tidak pernah dihukumi sebagai orang yang kena musibah. Wallahi tidak. Itu bukan musibah, itu nikmat minallahi Azza wa Jalla. Nanti kita akan simak bagaimana kesedihan seorang Khalid bin Walid yang berharap mati di medan perang, tapi akhirnya mati, meninggal di tempat pembaringannya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai salah paham, jangan sampai diasumsikan orang-orang yang korban dalam peperangan itu, oh mereka kena musibah, mereka itu sedih, mereka bagaimana enggak. Mereka bahagia, mereka bahagia. Oh di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa orang yang mati di jalan Allah Azza wa Jalla itu, mati fisabilillah itu, mereka tidak mati, mereka hidup, mereka hidup. Saya ulang, mereka tetap hidup. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kematian bagi mereka yang meninggal di medan jihad, mati di medan perang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak dihukumi kena musibah. Mereka dapat nikmat. Ini mindset, ini frame yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus sampaikan. Jadi anak turunan dari bahwa menang kalah itu bukan mati, tidak mati atau banyaknya korban atau sedikitnya korban, tapi sejauh mana berada di dalam ketaatan. Artinya ikhwan, selama mereka taat membela Islam, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kemudian mereka mati dalam medan jihad, maka kematian adalah nikmat yang luar biasa. Wallahi, nikmat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati syahid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mengalami sakaratul maut. Kenapa? Karena kilatan pedang, ketegangan peperangan, kilatan pedang yang mereka alami itu sudah mencukupi bagi mereka. Bahkan dalam literatur hadis, mereka akan dibangkitkan dengan darah yang menetes dari tubuh mereka, dan darah mereka mengeluarkan aroma wangi. Sehingga orang-orang yang mencium darah mereka, mereka langsung bisa menebak bahwa oh, ini orang yang mati syahid. Ini orang yang mati syahid. Kemudian ketika disebutkan oleh hadis Nabi yang lain, Nabi SAW menggambarkan ketika orang mati syahid, ikhwah, mati syahid, kemudian dia bertemu dengan pahala Allah Azza wa Jalla. Maka demi Allah, mereka berharap, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia. Dan izinkan kami mati 10 kali. Mati lebih daripada 1 kali. Mati 10 kali, mati 70 kali. Kenapa? Karena pahala yang Allah anugerahkan luar biasa. Jadi saya tegaskan, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini framing, mindset bahwa dalam Islam, menang kalah itu tidak diukur dari sudahnya sedikitnya korban. Tapi diukur dari sejauh mana ketaatan seorang muslim mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta matinya seseorang dalam peperangan itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau kemudian matinya adalah nikmat, lantas bagaimana dengan hidupnya? Apakah orang ikut perang dengan Nabi, kemudian dia masih hidup, dia tidak mendapatkan nikmat? Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bagi kita orang Islam, mati dalam jihad adalah nikmat. Tidak mati dalam jihad adalah kemuliaan. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah. Mau mati syahid, dapat kenikmatan luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla, atau pulang kembali bersama Nabi dalam membawa kemuliaan dan kehormatan. Dua-duanya tidak ada yang merugikan. Dua-duanya menguntungkan, ikhwan. Maka jihad itu adalah tarbiyah supaya orang sampai pada kesimpulan mati, nikmat, hidup, mulia. Maka kemudian para ulama memberikan sebuah kalimat penting, "Ish kariman au mut syahidan." Hidup mulia atau mati syahid. Jadi kalau hidup, ya dia mendapatkan kemuliaan, kariman. Kalau dia mati, dia mendapatkan kenikmatan, syahidan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu perang sebagai tarbiyah, ya. Tarbiyah dari Allah Azza wa Jalla, sebagai pendidikan dari Allah Azza wa Jalla, agar kita punya pandangan yang utuh, pandangan yang benar dalam memahami kematian dan kehidupan. Untuk mengajarkan kepada kita,
supaya kita bisa memahami yang benar, memahami dengan benar tentang kematian dan juga tentang kehidupan. Allah Azza wa Jalla ini menggambarkan bahwa mati dalam medan jihad itu bukan sebuah kerugian atau sebuah musibah, itu kenikmatan. Saya ambil contoh terakhir ini, ikhwani fillah rahimakumullah, karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Ada seorang sahabat, dia lagi makan kurma. Dia asik makan kurma, kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, bagaimana caranya agar, ini dalam satu kasus ya, dalam satu kasus, bagaimana nasib saya jika saya mati di medan perang. Maka kata Nabi SAW, maka dakhalal jannah. Pasti ya Rasul, pasti kata Nabi. Dakhalal jannah, dakhalal jannah. Maka kurma yang dia pegang di tangan, dia buang. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya buang kurma ini, dan saya tidak mau menunggu waktu yang lama untuk menjemput surga. Karena kalau menghabiskan dulu kurmanya, itu waktunya cukup lama. Intervalnya jadi lama lagi. Maka dia buang kurmanya, dia segera menuju ke medan perang untuk menjemput surga. Dalam riwayat yang lain, ikhwani fillah rahimakumullah, ini dalam rangka tarbiyah. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara membuat Allah tertawa? Kata Nabi SAW, kata Nabi, ikhwani fillah rahimakumullah, cara membuat Allah tertawa adalah melepaskan baju zirah dan maju ke medan perang tanpa lagi berpikir apapun. Pokoknya sikat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sahabat ini melepaskan baju zirahnya, kemudian langsung lari ke medan perang dan masuk ke medan perang ibarat singa yang luar biasa. Dia bunuh sebisanya sampai akhirnya dia pun meregang nyawa di tangan orang kafir. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itulah edukasi dan pendidikan dari peperangan, bahwa Nabi ingin Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memposisikan kehidupan dan kematian pada porsinya yang benar. Jangan sampai orang takut mati, jangan sampai orang kemudian cinta akan kehidupan. Ikhwani fillah rahimakumullah, terakhir sebagai penutup, tujuan dari peperangan adalah membuka kedok kemunafikan. Karena orang munafik pasti tidak mau ikut perang, orang munafik pasti tidak mau berkorban, orang munafik pasti tidak mau mengorbankan harta nyawanya, maka perang adalah ujian bagi mereka untuk memisahkan mana emas sebenarnya dan mana tembaga, untuk memisahkan mana yang asli dan mana yang KW, untuk memisahkan mana yang murni dan mana yang menjadi kotorannya. Itulah orang-orang munafik. Jadi tujuan perang salah satu di antaranya adalah untuk membuka kedok-kedok orang-orang munafik. Hal itu diabadikan dalam surat Ali Imran ayat ke-179. Fungsi perang di antaranya buka kedok kemunafikan. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu di antara tujuan dari perang. Dan sebagai penutup terakhir, saya jelaskan terakhir, adab-adab dalam peperangan. Saya sampaikan secara ringkas saja. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang pertama, adab dalam perang adalah harus memegang janji. Jadi ini menjadi poin penting dalam rangka menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi. Peperangan harus tetap memegang janji. Kalau memang gencatan senjata, gencatan. Kalau memang perang. Yang kedua, tidak membunuh orang yang tidak memerangi kita. Anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak mengangkat senjata, haram dibunuh. Dan tegaskan, haram dibunuh. Orang Islam hanya akan memerangi orang-orang yang mengangkat senjata dan menghunuskan senjata kepada orang Islam. Itu kaidahnya. Kalau kemudian orang itu tidak mengangkat senjata, tidak menghunuskan senjata, maka orang Islam tidak boleh membunuh mereka. Sekalipun mereka berada di medan perang. Yang ketiga, ikhwah, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sampai mencincang, menganiaya, matinya di perlahan-lahan, sembelihnya di sedikit-sedikit, tidak boleh. Tidak boleh berlebihan. Jadi tidak boleh menganiaya. Kalau memang bunuh saja, jangan dianiaya, jangan dikulitin, jangan dicincang, nggak boleh. Hukumnya haram. Pesan Nabi SAW, haram hukumnya. Kemudian jangan merusak fasilitas umum. Entah tempat ibadah, air minum, tempat-tempat umum, termasuk juga pepohonan, tidak boleh kemudian main tembang, main robohkan, itu harus dijaga. Infrastruktur umum tetap dijaga dalam peperangan. Itu adabnya orang Islam dalam berperang. Kemudian tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Kalau dia sudah angkat tangan, menjatuhkan senjatanya, kelas, dia tidak boleh dibunuh. Tawan saja, karena itu kaidah dari Nabi SAW. Kalau kita sudah punya tawanan, adabnya adalah perlakukan dengan baik. Kasih makan, kasih minum, kalau dia sakit, obatin. Karena itu etika di dalam perang. Ini ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam Islam, tawanan perang sakit, obatin. Tidak boleh dibiarkan mati. Karena dia tawanan. Tidak lagi kemudian harus dibunuh. Itu kaidah yang kemudian ada dalam agama Islam. Itu adabnya. Nanti kita lebih detailkan dalam peperangan-peperangan. Dan yang terakhir,
Kalau misalkan yang kita perangi menawarkan perdamaian, maka kita pun harus menerima perdamaian tersebut. Karena saya tegaskan, tujuan perang bukan menganiaya orang, tujuan perang bukan memperbanyak korban jiwa dari musuh, tujuan perang bukan membunuh orang. Tujuan perang adalah menegakkan agama Islam, menegakkan perdamaian, dan menjauhkan dari kerusakan sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau itu terpenuhi, halas, hentikan peperangan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kembali ke hostnya. Jazakallah khair Ustaz pemaparan materinya. Alhamdulillah sudah disampaikan beberapa materi untuk prolog ini. Antara lain adalah dalil-dalil peperangan ataupun sunnah membela diri, kemudian tujuan dan adab jihad ya di dalam syariat. Untuk para partisipan kajian online ini, jika ada pertanyaan, kita punya waktu sekitar 20 menit ke depan insya Allah. Silakan untuk yang di aplikasi Zoom, untuk bisa raise hand ataupun di kolom chat, dipersilakan. Atau masih ada materi yang mau disampaikan Ustaz? Belum ada yang angkat tangan ini. Pertanyaan atau materi? Ya, mungkin belum disampaikan antara Joshua sama Saria ya Ustaz. Oh iya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai tambahan materi. Jadi ada dua istilah nanti yang akan dikenal oleh para ulama sejarah, sekaligus juga ulama fikih, kaitan dengan peperangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama disebut dengan ghazwah, yang kedua dengan istilah sariyah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ghazwah itu peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta di dalamnya. Jadi biasanya kota Madinah nanti diserahkan kepada wakil, kadang Abdullah bin Umi Maktum, kadang pernah juga Ali bin Abi Thalib, kadang sahabat-sahabat yang lainnya yang Nabi tugaskan sebagai wakilnya di kota Madinah. Saat itu kota Madinah sebagai pusat kota perkembangan Islam. Jadi kalau Nabi ikut perang, turun bersama pasukan, Ghazwah namanya, itu Nabi menyiapkan wakil di kota Madinah untuk menjaga stabilitas kota Madinah. Jadi Ghazwah itu peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta di dalamnya, ikut berperang di dalamnya, ikut mengatur langsung strategi dan teknis peperangan. Nanti kita akan runut beberapa di antara yang masuk Ghazwah dan di antara yang masuk syariah. Nah, adapun syariah, ikhwani fillah rahimakumullah, itu ekspedisi peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapkan, tetapi Nabi tidak turut serta di dalam. Jadi Nabi tetap stay tinggal di kota Madinah. Pasukan yang meluncur itu dikenal dengan istilah syariah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, itu perbedaan antara ghazwah dengan syariah. Jadi perbedaannya berkaitan dengan keikutsertaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu ghazwah Nabi turut serta di dalamnya, adapun syariah Nabi tidak ikut serta di dalam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dua-duanya itu kalau di total ya peperangan yang terjadi itu dari mulai yang besar sampai yang kecil itu pokoknya total lah peperangan yang ada sekitar di atas 50 peperangan. Jadi ghazwah itu pasti detailnya ya nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Itu kalau tidak salah ghazwah ada sekitar 27-an, kemudian di peperangan. Di total ya di atas 50 kali peperangan. Kalau di total antara ghazwah dengan syariah. Dan kalau dibikin rata-rata, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi Nabi kan memulai perang sejak tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu sudah mulai berperang. Yang paling puncak besar itu kan perang Badar. Jadi sebelumnya ada peperangan-peperangan kecil, ada penyegapan-penyegapan kecil. Puncaknya memang di Ramadan di tahun kedua itu, jadi pada perang Badar. Itu selesai peperangan itu pasca Futuh Mekah, ini perang Hunain sekitar tahun ke 9-an. Taruhlah sampai tahun ke-10 lah gitu ya. Nabi melakukan peperangan dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Totalnya sekitar 9 tahunan lah. 9 tahunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan. Kalau kemudian 50 kali dibagi 9 tahun, atau 9 tahun dipecah rata-rata berapa bulan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus melakukan peperangan. Nah, dibagi saja. Kalau 9 tahun itu dikali 12,
Berarti ada angka berapa itu? Kemudian 50 dibagilah jumlah itu. Itu dalam hitungan Anda ya, secara kasar gitu, sekitar 3 bulan sekali itu Nabi perang. Entah mengirimkan Ghazwa atau 2 bulan sekali Nabi mengirimkan peperangan, melakukan peperangan entah Ghazwa ataupun Sariyah. Jadi memang intensitas peperangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah bulanan. Bisa 2 bulan sekali itu Nabi perang, masya Allah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sedangkan peperangan kan butuh logistik, butuh kesiapan, butuh visi, butuh strategi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan salah satu tempat untuk apa namanya latihan peperangannya adalah di masjid. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan latihan berperang, latihan pedang, latihan apa namanya memanah atau tombaknya yaitu di sekitaran masjid. Terutama pedang, latihan pedang itu sering dilakukan di dalam masjid. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk nonton bareng, nobar bareng. Yang ditonton adalah latihan perang di Masjid Nabawi. Waktu itu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang masjid salah satu tempat latihan untuk meningkatkan kualitas fisik. Itu di antara penjelasan tambahan. Barangkali ada pertanyaan kalau ada. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan sudah masuk dari kolom Q&A. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, terima kasih. Bagaimana dengan keadaan Palestina sekarang Ustadz? Dan Uighur yang saya rasa tidak cukup dengan bantuan makan. Maaf Ustadz, saya merasa sekarang ini susah sekali untuk mendapatkan keadilan terhadap umat Islam di dunia. Mohon pencerahannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita kan sedang bahas peperangan di zaman Nabi. Ada hal yang sempat diberikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada daulah Islamiyah, ada daulah Islamiyah, yakni yang ada di kota Madinah. Siapa pemimpinnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daerah mana saja jadi wilayahnya? Kota Madinah sementara itu. Kemudian rakyatnya siapa ya? Orang-orang Madinah, baik orang Ansor maupun orang Muhajirin yang tinggal di kota Madinah tentunya, dan sebagian kecil orang-orang Yahudi. Itu harusnya membela kota Madinah, karena dalam piagam Madinah itu, terlepas agamanya apa, dia mau Yahudi, mau Nasrani, pokoknya kalau kota Madinah diserang, maka wajib seluruh yang ada di kota Madinah mengangkat senjata. Itu artinya Madinah sudah menjadi daulah Islamnya, artinya teritorial yang memang menjadi kekuasaan Muslim. Siapa pemimpinnya? Nabi, kemudian para menterinya ya diantaranya para sahabat Nabi. Nah ini yang kemudian harus digaris bawah ini. Ketika konteks jihad dipahami dalam konteks hari ini, para ulama berbeda pendapat. Ini para ulama berbeda pendapat. Semisal, Lajnah Daimah, ya, Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi, mereka memutuskan bahwa jihad itu hanya boleh dilakukan kalau sudah ada khalifah. Kalau sudah ada khalifah. Artinya kalau ada khalifah yang memang menguasai seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dan dia memutuskan untuk jihad, maka berlakulah jihad. Berlakulah jihad. Itu ketentuan dalam jihad. Makanya kalau antum baca di tulisannya Ustaz Salim Afilah itu tentang Pangeran Diponegoro ya dan Janisarinya, itu beliau menerima mandat dari kekhalifahan Turki Utsmani waktu itu untuk melakukan jihad. Jadi siapa yang ngasih instruksi? Khalifah. Pangeran Diponegoro hanya melaksanakan titah tersebut begitu nih, ikhwan. Kan dalam novel itu ya, novel sejarah tersebut kan diputuskan bahwa Pangeran Diponegoro melawan Belanda bukan karena tanah nenek moyangnya diambil Belanda, bukan kan itu, tapi memang semangat jihad. Siapa yang ngasih instruksinya? Khalifah Turki Utsmani waktu itu. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, dalam konteks kita hari ini, para ulama memang khilaf. Bahkan Lajnah Daimah dengan yakin mereka putuskan bahwa jihad hanya boleh dilakukan kalau sudah ada khalifah. Nah, kasus di Palestina, kasus di Uighur, karena memang kita tidak punya pimpinan tertinggi kaum muslim yang memang bisa menginstruksikan kaum muslim untuk melakukan jihad atau tidak. Jihad itu tidak bisa. Itu dalam fatwa Lajnah Daimah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam fatwa yang lain, bukan Lajnah Daimah, ya termasuk juga Indonesia MUI juga berfatwa demikian bahwa jihad hanya boleh dilakukan manakala sudah ada khalifah. Tidak ada khalifah berarti tidak ada jihad. Itu kaidahnya. Karena di zaman Nabi dilaksanakan jihad karena nabinya sebagai khalifah, nabinya sebagai pemimpin. Nabinya ada, jihad ada. Kalau tidak ada
pemimpinnya entah nabi atau para khulafaur rasyidin, maka tidak boleh ada jihad. Itu yang diputuskan oleh Lajnah Daimah dan oleh mayoritas umumnya ulama-ulama di Indonesia. Demikianlah datanya. Yang kedua nih di pendapat yang lain, pendapat yang lain, kelompok yang lain, misalkan kalau antum main ke Palestina, di situ ada Hamas. Hamas itu dengan tegas menyatakan jihad. Karena bagi mereka jihad itu tidak harus menunggu adanya khalifah. Bahwa yang mereka lakukan adalah difa'un nafs. Mereka membela diri. Mereka sedang dijajah, maka mereka wajib membela diri mereka. Jadi dengan jihad. Sama persis seperti orang Indonesia dijajah oleh Belanda. Maka sebagaimana 10 November ya, itu ada resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, nah sama seperti itu. Bagi orang-orang Hamas, bagi orang-orang Palestina, mungkin Fatah juga termasuk di dalamnya ataupun tidak, wallahu a'lam, mungkin termasuk di dalamnya, Hamas ataupun Fatah, mereka komitmen untuk melakukan jihad perlawanan kepada Yahudi. Dan itu yang mereka lakukan dalam rangka difa'un nafs, membela diri mereka sendiri. Mereka membela tanah air mereka, membela jiwa raga mereka. Dan itu sah saja. Kalau mungkin dibikin analogi, sama seperti orang itu didatangi perampok, kemudian perampoknya mau membunuh kita, mengancam kita, mau menganiaya kita, dan kita melakukan perlawanan. Kata Nabi SAW, jika kita mati gara-gara menjaga rumah, menjaga harta milik kita di rumah, maka kita akan dihukumi mati syahid. Ikhwani fillah rahimakumullah, konteks Palestina bagi Hamas itu sama. Kota Palestina itu tanah mereka, tanahnya orang-orang Palestina. Sekarang dijajah oleh orang-orang Yahudi. Maka tugas mereka adalah membela diri. Jadi perlawanan mereka adalah jihad, perlawanan mereka adalah menjemput mati syahid, itulah Nabi. Untuk konteks Palestina, Atau di tempat yang lain, misal Uighur tadi, di Uighur saya tidak tahu persis adanya gerakan jihad, wallahu a'lam. Sampai saat ini sih saya belum dengar, belum tahu. Tapi yang jelas ya tadi, karena sebagaimana umumnya bahwa selama belum ada khalifah tidak boleh ada aktivitas jihad. Ada khalifah baru adanya jihad. Adapun kasus Palestina dengan Hamasnya dengan yang lain-lainnya, mereka memahami bahwa kami sedang membela tanah air kami sedang membela jiwa raga kami. Jadi kami harus melakukan pembelaan diri. Dan melakukan pembelaan diri adalah bagian dari bentuk jihad. Karena kata Nabi SAW, mempertahankan rumah saja ketika diserang oleh orang yang merampok atau mencuri, maka kita dihukumi mati syahid. Kalau kemudian kita meregang nyawa atau meninggal dunia. Ada faksi yang lain, ini yang ketiganya. Yang ketiganya, faksi yang lain adalah semisal Jabhah Nusra, semisal Ahrar Syam. Mereka punya keyakinan bahwa mereka adalah para mujahid, karena dakwah Islamnya tidak bisa tidak kecuali dengan mengangkat senjata. Nah itu adalah Jabhah Nusrahnya, Ahrar Syamnya. Atau kalau dilarikan ke satu tokoh namanya Abdullah Azzam. Abdullah Azzam itu adalah orang yang menggelorakan semangat jihad di bumi Timur Tengah. Ya, di antaranya mungkin Suriah, ya, di antaranya mungkin Palestina juga, mungkin digeser ke Libanonnya dan seterusnya. Jadi bagi kelompok ini, bagi kelompok faksi jihadis lah katakan begitu, mereka tidak mengharuskan adanya khalifah. Tidak ada khalifah, kalau memang harus jihad, mereka bisa jihad. Yang penting ada para ulama yang menjadi rujukan, menjadi referensi gerakan jihad mereka. Jadi tidak harus khalifah. Yang penting ada para ulama yang paham tentang literatur, paham tentang nas, menguasai Quran dan hadis, dan mereka lah yang menjadi referensi di dalam gerakan jihad mereka. Di antaranya kayak Jabhah Nusra, Ahrar Syam, dan yang lain. Itu kurang lebih gambarannya. Tapi kembali kepada pertanyaan, adapun yang saya pilih ya dalam hal ini, karena mengikuti mayoritas, mengikuti ulama mayoritas, terutama di Indonesia dan di seluruh dunia, jihad hanya akan berlaku manakala sudah ada pemimpin tertinggi kaum muslimin. Jika belum ada, berarti belum ada kewajiban jihad. Wallahu a'lam. Ikhwan fillah rahimakumullah, masalah perang ini yang kita kajikan dalam konteks di zaman Nabi. Memang untuk menarik di konteks sekarang, ada butuh pertimbangan, butuh analisa yang jauh lebih seksama. Jadi tidak bisa modalnya semangat lah begitu. Jadi jihad yang kita bahas adalah jihad di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam konteks di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ditarik dalam konteks sekarang memang membutuhkan perangkat yang lebih detail, perangkat yang lebih maksimal, lebih detail, lebih seksama. Saya rasa itu tidak bisa berubah semangat. Jadi Ana rasa untuk menghukumi konteks hari ini, kalau memang belum mampu mengangkat senjata, karena memang belum diizinkan ya oleh ketentuan syariat, maka
dan bantuan-bantuan yang lain saya rasa bisa kita lakukan. Di antaranya doa. Jadi jangan anggap remeh doa lah begitu. Jadi untuk Palestina, untuk Suriah, untuk Uighur atau untuk Rohingya, kita bisa memaksimalkan dengan doa dan bisa memaksimalkan dengan bantuan logistik, entah itu uangnya ataupun bantuan yang lainnya. Adapun untuk ikut serta dalam peperangan mereka, jumhur ulama masih melarang untuk konteks kita melakukan bantuan secara fisik terhadap orang yang sedang jihad di sana. Ya mungkin bagi yang bersangkutan di sana atau tempatnya di sana kayak Hamas, ya bisa jadi mereka dihukumi sedang berjihad. Dalam konteks orang Palestina yang ada di Palestina, bisa jadi mereka dihukumi sebagai orang yang berjihad. Tapi bagi konteks kita yang ada di luar Palestina, ya saya rasa kita cukupkan dengan berdoa dan memperbanyak bantuan yang lain. Saya rasa logistik sudah cukup bagus untuk diberikan kepada mereka. Jadi sekali lagi kita hanya membahas apa yang menjadi peperangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lari dalam konteks kita hari ini, dalam fikihnya memang butuh banyak analisa. Tapi kalau mengambil improh, saya rasa insya Allah banyak improh yang kita bisa ambil dari setiap peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.